Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Hari berlalu hingga saatnya Hanan terpaksa harus kembali pergi bekerja. Selama Hanan libur, Hanaf terus berulah semuanya di perusahaan. CEO Extra Food itu selalu memanfaatkan jabatannya untuk berbuat semaunya. Hanaf pikir Hanan tidak akan peduli dengan semua yang ia lakukan. Hanaf pikir Hanan hanya akan fokus pada istri barunya, Sena. Namun ternyata dugaan Hanaf itu salah besar. Selama Hanan mengambil cuti, Yohana bekerja keras untuk mengumpulkan semua bukti kecurangan-kecurangan sang presdir itu. Sementara Hanan terus mengawasi, memantau semuanya melalui laporan Yohana dan Bagas. Sena mengantar kepergian suaminya itu dengan senyum yang mengembang, mengantar Hanan sampai di depan teras rumah. Di depan sana, mobil sang suami sudah menunggu, lengkap dengan Bagas yang sudah berada di dalamnya. "Kamu senang sekali ya mau kutinggal?" ucap Hanan seraya menatap tajam sang istri, yang ditatap malah terkekeh lalu memeluk lengan suaminya erat. "Iya sayang, aku seneng banget," jujur Sena, lalu menelusupkan kepalanya di sela-sela lengan suaminya itu, menciumi aroma tubuh sang suami yang begitu segar. "Apa perlu nanti malam ku beri hukuman?" tanya Hanan mengancam. Dan yang diancam lagi-lagi tidak peduli. Yang penting dari pagi sampai sore nanti ia terbebas dari hentakan-hentakan sang suami. Dengan senyumnya yang masih dikulum, Sena melepaskan dekapannya lalu menatap kedua netra sang suami yang sedang menatapnya tajam. "Sayang, jangan marah-marah terus, cari uang yang banyak ya, kan sebentar lagi kita nambah anak," bujuk Sena, sengaja membawa-bawa anak agar suaminya ini menurut. Dan benar saja, mendengar ucapan istrinya itu, Hanan mulai menghembuskan nafasnya pelan, mencoba ikhlas untuk pergi bekerja pagi ini. "Siang nanti temui aku di kantor ya." "Aku tidak tahu ruangan Mas Hanan," balas Sena cepat, dan memang begitulah adanya. Rasanya pun begitu janggal jika kini Sena harus kembali ke perusahaan itu lagi. Sementara semua orang belum tahu apa statusnya saat ini. Bukan lagi karyawan, bukan hanya mantan karyawan pula, melainkan istri dari salah satu pewaris perusahaan itu. Ditolak sang istri, Hanan kembali murung. "Aku akan meminta Bagas untuk menjemputmu," tawar Hanan lagi, belum menyerah. Kini Sena yang menarik dan menghembuskan nafasnya pelan hingga membuat Hanan mengerutkan dahinya heran. "Kenapa?" tanya Hanan langsung. "Aku tidak berani kembali ke perusahaan itu, Mas. Bagaimana jika aku bertemu dengan Rara dan Rangga? Terus bagaimana kalau aku bertemu dengan Pak Suryo? Bagaimana jika aku bertemu dengan orang-orang divisi pengawasan? Mereka pasti mengira selama ini aku menggoda Mas Hanan," jawab Sena sesuai yang ada di isi kepalanya. Wajahnya mendadak murung. Ia bahkan sedikit menunduk dan menghindari tatapan sang suami. Hanan tersenyum. Sena tidak tahu jika sebelumnya ia sudah membuat pengumuman di perusahaan Extra Food. Hanan memberitahu semua orang jika kini ia sudah menikah lagi dengan seorang mantan karyawan Extra Food, Afsena Putri. Dengan pemberitahuan itu pun Hanan mengatakan jika kelak semua orang diharuskan menghormati Sena sama seperti mereka menghormati dirinya dan semua keluarga petinggi Extra Food. Rara dan Bagas pun mendengar pengumuman itu. Awalnya mereka sangat terkejut.
Namun saat melihat foto ijab kabul Sena dan Hanan secara langsung yang disebar oleh Bagas, akhirnya mereka berdua mulai percaya. Mereka ikut senang karena temannya kini menjadi seorang nyonya. Tak tanggung-tanggung, Sena menikah dengan pemilik perusahaan tempat mereka bekerja. "Setelah aku pergi nanti, cobalah hubungi Rara," ucap Hanan kemudian. Ia lalu menyentuh dagu sang istri dan mengangkatnya hingga tatapan mereka kembali bertemu. Mencium sekilas bibir Ranum yang sedang mencebik itu. "Ingat, nanti Bagas akan menjemputmu," ucap Hanan dengan senyumnya yang terkembang. Sena tak bisa menjawab apa-apa lagi, hanya memperhatikan suaminya itu yang mulai masuk ke dalam mobil dan segera berlalu dari sana, keluar dari halaman rumah dan kemudian menghilang. Sena memutuskan untuk kembali masuk. Mobil yang dikendarai Bagas tidak pergi ke perusahaan Extra Food, melainkan ke salah satu hotel bintang 5 di kota Jakarta. Memarkirkan mobilnya di basement hotel itu dan segera naik ke atas sana. "Kamar berapa?" tanya Hanan dengan terus melangkahkan kakinya lebar. 3021, Pak." Tak ada kata lagi. Mereka berdua terus melangkahkan kakinya menuju kamar 3021, menemui pengacara mendiang sang ayah yang sudah berhasil ditemukan oleh Yowana dan Bagas. "Maafkan saya, Pak," pinta Roy penuh permohonan, sementara Hanan hanya berdiri dengan angkuhnya. Ia bahkan tak peduli saat pria paruh baya ini bersujud memegang kedua kakinya. Bagas pun sama, ia masih setia berdiam diri di samping sang tuan. Sementara Yowana, ia sendiri yang merasa iba sebagai seorang wanita, perasaannya lebih sensitif. "Percuma meminta maaf, sebaiknya sekarang Anda jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Surat wasiat yang Anda berikan itu palsu kan?" tanya Yowana yang tak ingin berlama-lama melihat adegan seperti ini. Ia ingin masalah sang tuan bisa segera diselesaikan tanpa ada banyak drama. Bagas langsung menarik tubuh Roy Hutomo, pengacara yang tengah bersujud itu, agar segera bangkit dan menjelaskan semuanya dengan rinci. Merasa kakinya bebas dari benalu, Hanan segera duduk di salah satu sofa di kamar hotel nomor 3021 itu, sementara yang lainnya masih setia berdiri. "Benar, Pak, surat wasiat itu palsu. Yang asli disimpan oleh Pak Hanaf. Dia sengaja menyimpan surat wasiat itu karena di sana tertulis jika dia bisa mendapatkan semua harta warisan jika Anda sudah tidak ada lagi." Jelas Roy apa adanya, dan mendengar itu Hanan berdecih. Lain dengan Bagas dan Yowana, yang kedua netranya langsung membola. Itu artinya untuk mendapatkan semua harta warisan sang ayah, Hanaf harus menunggu Hanan mati. Sungguh kejam sekali, seolah melupakan jika mereka adalah saudara kandung, satu darah mengalir di tubuh keduanya. Tak sampai di sana, Roy juga menjelaskan alasan dia kenapa sampai bisa menuruti semua keinginan Hanaf itu. Anak gadis satu-satunya yang bernama Selin menjadi tawanan Hanaf kala itu, dan Hanaf berjanji akan melepaskan Selin jika dia menuruti semua keinginan Hanaf. Saat itu, Roy tidak punya pilihan apapun. Akhirnya, ia mengkhianati tuannya sendiri. Selama di pengasingan, Hanaf terus mengirimkan uang. Hanaf juga mengancam jika kini mereka adalah satu sekutu. Jika Roy membongkar semuanya, maka ia juga akan hancur. Namun setelah Yowana dan Bagas berhasil menemukannya,
Kini Roy tidak peduli lagi pada kehidupannya. Asalkan semua keluarganya mendapatkan jaminan selamat, maka ia siap untuk hancur bersama Hanaf sekaligus. Saat ini, keluarga Roy pun sudah berada di dalam perlindungan Yohana. Hanaf tidak akan bisa melacak keberadaan keluarga Roy itu. Rizka yang menjadi pengawal bayangan untuk melindungi keluarga Roy saat ini. Aku tidak butuh semua kata-kata manismu itu. Aku hanya butuh bukti nyata bahwa kamu bersedia hancur bersama Hanaf sekaligus, jawab Hanan dengan suara yang kembali dingin. Ia bahkan menatap lurus, tak sudi untuk sedikit pun menatap Roy. Baik Pak, saat ini juga saya akan menyerahkan diri ke polisi, jawab Roy patuh. Ia memang sudah memantapkan hatinya untuk melakukan ini. Ia tak ingin seumur hidupnya merasa bersalah pada mendiang sang tuan. Tanpa banyak bicara lagi, Hanan segera bangkit dari sana, lalu keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kali ini Yona yang ikut bersama Hanan, sementara Bagas yang tinggal bersama Roy. Bagaslah yang akan menyerahkan Roy ke kantor polisi. Apa semua bukti sudah Anda bawa? Tanya Bagas pada pengacara paruh baya itu. Sudah Pak Bagas, semua sudah saya siapkan di dalam tas itu. Tak ingin kecolongan, Bagas pun memeriksa terlebih dulu bukti yang diucapkan oleh Roy, memeriksanya satu persatu. Tak hanya bukti percakapan dan bukti transfer uang, di dalam sana juga ada foto bukti Hanaf pernah membekap Selin dan melakukan sedikit pelecehan. Bagas mengambil foto itu dan menghembuskan nafasnya pelan. Hanan sudah berulang kali mengatakan padanya jika ia hanya ingin menghancurkan Hanaf seorang diri tanpa melibatkan sang kakak ipar. Hanan ingin Hanaf hancur melalui kecurangannya di perusahaan dan bukan tentang para wanita. Mengingat itu, Bagas pun menyingkirkan foto pelecehan Hanaf. Ini biar ku simpan, jangan katakan apapun tentang kebejatan Hanaf. Pak Hanan tidak ingin menyakiti Ibu Nadia dan kedua keponakannya. Mendengar itu, Roy menganggukkan kepalanya patuh dan tak mengulur-ulur waktu lagi. Keduanya segera menuju kantor polisi.